Mau siapa namanya? Anissa Rizkianuri. Oh, Anissa Rizkianuri. Kelas 8 dia ya? Iya. Kok belajar sini? Dipanggil disuruh belajar sini? Iya. Berarti wali kelasnya Ustazah Mauli Erin? Ya Maulina. Gimana catatan Vicky? Lengkap? Masih sedikit lagi sudah lengkap. Ujian Vicky-nya semalam tuh gimana? Masih. Anissa Remer nggak ya? Belum di umum ya? Kapan ngumumnya itu ya? Berarti Remer Vicky itu besok ya? Iya. Belum diumum ya? Ya, mana nih? Iftah your cam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas nggak suara Ustazah sampai ke sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Ya, alhamdulillah ya Ananda semuanya kelas 11 ya yang baru 18 orang berkumpul. Semoga hari ini kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak kita inginkan, baik hal yang tidak inginkan untuk fisik kita dan hal yang tidak kita inginkan untuk agama kita. Allahumma amin. Dan kita juga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberikan keberkahan dan dijadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan oleh Allah untuk kita mengamalkan ilmu kita. Amin. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al husna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin. Allahumma amin. Ya, kabar gembiranya nggak ada yang remedial ya, alhamdulillah, dan semuanya sudah mengikuti ujian tulis dan ujian praktek. Alhamdulillah, itu kabar gembiranya ya. Jadi rupanya kalau nggak ada remed tuh sangat memudahkan kerjaan ustazah ya. Dan satu lagi yang enaknya untuk kelas 11 dan kelas 12 itu ya, ngoreksi ujian kalian tuh gampang. Seret 20 menit udah selesai satu kelas gitu untuk kelas 11 dan kelas 12 karena banyak benar semua, alhamdulillah ya. Masya Allah, barakallahu fikun. Semoga itu dipertahankan ya dan jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi karena nggak ada yang remed, maka kita langsung masuk ke hadis yang 33. Hadis Arba'in yang ke-33. Silahkan lihat layar atau boleh yang punya buku lihat buku. Ya, hadis ke-33. Nah, hadis ke-33, wajib menunjukkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan wajib bersumpah bagi yang dituduh. Ini hadis ini memberikan kita faedah ya, agar tidak
gampang-gampangan menuduh seseorang dan tidak gampang lari dari sesuatu yang telah diperbuat. Eceknya lempar batu sembunyi tangan, seperti itu ya. Dan ini hadis ini muncul di saat ada dua orang sahabat ya yang saling berebut dengan sumur mereka. Ada yang si A mengatakan ini sumur saya dan si B mengatakan ini sumur saya, seperti itu. Jadi si yang ingin menuduh seseorang hendaknya dia mendatangkan bukti benar atau tidak tuduhannya tersebut. Dan bagi yang ingin mengelak dari tuduhan tersebut, atau istilahnya kalau kita terdakwa ya, si pendakwa dan terdakwa. Kalau pendakwa itu yang menuduh, sementara terdakwa itu yang dituduh. Jika terdakwa ingin menolak atau ingin mengelak dari tuduhannya, maka dia diharuskan bersumpah. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka dia berhak untuk dikenakan sanksi. Nah, siapa yang berhak memberikan saksi atau menghukumi? Dia adalah seorang hakim yang diakui kekuasaannya, seperti itu. Dia memang seorang al-qadhi. Nah, ada kaedah dari hadis ini, kullu da'wa bila bayyinatin fahiya batilatun saqitatun illa in aqarral mudda'a alaih. Setiap tuduhan yang tidak terbukti, maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakuinya. Nah, jadi setiap tuduhan yang enggak ada buktinya, yang tidak terbukti, maka tuduhan itu batil kecuali yang dituduh mengakui. Ini tentang tuduh menuduh ya. Kalau kita menuduh seseorang tanpa bukti dan orang yang dituduh tidak mengakuinya, maka tuduhan itu batil. Hadisnya, ya silahkan baca Risa Kurnilia. Radhiyallahu anhu Ya, qala Risa Kurnilia. Iya, mungkin bermasalah sinyal. Ya, Atanaifa. Silakan diulang Atanaifa. Ya udahlah, yang nampak aja nih. Agina Humairah, silahkan Agina dibaca. Hadis ke-33. Wajib menunjukkan bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan wajib bersumpah bagi yang dituduh. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yuqran nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Haditsun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Khalas dah. Iya. Artinya silahkan Atira. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, andai setiap manusia diberikan haknya berdasar atas dakwaan ataupun selain tuduhan mereka semata, maka tentu ada orang-orang yang akan mengklaim, menuduh atau menuntut harta dan darah suatu kaum. Namun dalam hal ini membuktikan proses wajib bagi pendakwa yang mengklaim
Iya. Ya, lanjut. Sebagian lafaz hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, hadisnya dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, dia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya setiap manusia dipenuhi tuntutannya, lau yu'tan nas bida'wahum, ya, kalau sekiranya setiap yang dituntut oleh manusia itu dipenuhi, ya, setiap tuduhan yang dituduhkan oleh seseorang itu diiyakan, dibenarkan, niscaya orang-orang akan menuntut harta dan darah suatu kaum. Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Maka setiap orang akan semena-mena untuk menuntut. Ini rumah saya dulu, ya kan? Seperti yang sering terjadi di saat ini ketika penggusuran, ya kan? Banyak yang mengklaim ini punya saya. Jangan dirampas. Nah, kalau klaimnya tersebut nggak ada bukti, maka omongannya nggak bisa diambil. Jika pendakwa tidak memiliki bukti, maka di muka bumi ini akan semena-mena terjadi kezoliman. Yang sebenarnya hak dia diambil, ya kan? Yang sebenarnya bukan punya dia jadi punya dia. Nah, di sini Rasulullah SAW menjelaskan, walakinil bayyinatu 'alal mudda'i. Namun penuntut wajib datangkan bukti, ya. Penuntut atau yang mengklaim ini punya dia harus datangkan bukti. Kalau dia katakan tanah ini milik dia, maka dia harus datangkan bukti, surat-suratnya, administrasinya dan lain sebagainya. Dan yang mengingkari dituntut untuk bersumpah. Hadis ini hasan, ya. Apa itu hadis hasan? Ma huwal hasan? Ayyuhuma a'la, al-hasan au as-sahih? As-sahih. Nah, hasan di bawah derajat sahih. Yang membedakan hasan dan sahih adalah di matannya atau di sanadnya? Yang membedakan hasan dan sahih itu di sanadnya. Ya, bagus, ahsanti, di sanadnya. Karena yang menyebabkan hadis sahih itu turun derajat menjadi hasan karena perawinya, ya, atau rijalul hadisnya kurang dobit, tidak tamut dobti seperti hadis sahih. Nah, jadi kalau si pendakwa tidak mendatangkan bukti, ya, si pendakwa atau si penuduh tidak bisa mendatangkan bukti, namun yang tertuduh mengaku, gimana? Apakah sah tuduhannya? Iya, sah. Meskipun si pendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, namun yang dituduh mengakuinya, maka sah tuduhannya. Namun ketika si pendakwa atau si penuduh atau si pengklaim sesuatu mampu mendatangkan bukti, ya kan? Lalu si terdakwa atau yang tertuduh mampu pula dia bersumpah. Dia bersumpah juga. Nah, gimana nih? Yang satu bisa mendatangkan bukti, yang satu bisa bersumpah. Maka ya sudah, dia terlepas. Si tertuduh tidak bisa dihakimi karena dia sudah bersumpah. Jika seandainya sumpah palsu, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Jadi tidak bisa disebarluaskan tuduhannya itu. Tidak bisa disebarluaskan
tuduhannya karena dia sudah bersumpah. Faedah yang pertama, ya, kalian bisa lihat di halaman 151 yang pegang buku, kandungan hadis yang pertama. Syariat Islam diturunkan Allah untuk memelihara harta dan darah manusia. Nih, dengan disyariatkannya si pendakwa mendatangkan bukti, yang terdakwa harus bersumpah, maka akan terjadi keamanan pada harta dan darah bagi umat ini. Yang kedua, gugatan atau tuduhan atau klaim yang ditujukan di dalam masalah darah, harta, dan juga hak-hak yang lainnya seperti hak-hak suami atau hak-hak istri. Itu gugatan tersebut, tuduhan tersebut yang dimaksud dalam hadis ini adalah di dalam masalah darah, harta, dan juga hak-hak yang lainnya. Seperti yang ada dalam surah An-Nur, jika suami menuduh istrinya berzina, ya kan? Nah, suami harus mendatangkan saksi. Ketika dia menuduh istrinya berzina, maka suami harus mendatangkan saksi. Kalau dia bisa mendatangkan saksi laki-laki, maka cukup 2 baginya saksi. Kalau nggak ada saksi laki-laki, maka cukup baginya mendatangkan saksi perempuan, tapi nilainya 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki 2, kalau perempuan 4. Kalau nggak bisa si suami mendatangkan saksi, maka tuduhannya nggak dianggap. Jadi Masya Allah ya, nggak bisa sembarang-sembarang menuduh istri atau suami berzina. Harus benar-benar datangkan saksi. Yang saksinya itu bukan sembarang, iya saya bersaksi, enggak. Harus benar-benar menyaksikan perzinahan tersebut. Atau bahkan lebih spesifik lagi, saksinya tersebut benar-benar menyaksikan adanya dukhul. Nah, nggak seperti zaman sekarang ya, gampang-gampang menuduh seseorang berzina tanpa melihat, sehingga kita katakan si fulan itu sudah berzina, si fulan itu sudah berzina, dan si fulan dan si fulana sudah berzina. Nah, padahal kita nggak melihatnya, bahkan kita nggak bisa mendatangkan saksi. Khawatir kita bisa terjatuh ke dalam al-qadzaf, menuduh seseorang yang baik-baik telah melakukan perzinahan. Nah, lalu yang ketiga, bayyinah. Apa arti bayyinah dalam hadis ini? Ya, bukti. Bayyinah ini wajib, ya. Ketika kita ingin menuduh, ketika kita ingin mengklaim atau menyatakan sesuatu, maka harus ada bukti. Makanya kalau di kasus-kasus sekarang itu ada barbut ya. Apa itu barbut? Barang bukti. Ya. Kalau udah ada barbut, maka sah penangkapannya, ya kan? Tapi kalau si polisi tadi misalkan udah ada fulan yang diincar, tapi nggak ada barbutnya, maka surat penangkapannya nggak bisa dilaksanakan. Harus ada barang bukti, apapun itu barang buktinya. Kalau kasusnya narkoba, botol aqua kosong aja itu bisa dijadikan barang bukti. Seperti itu ya, kalau nggak salah. Dengan telah terjadinya yang ada di sekitar gitu. Kemudian yang keempat, apabila seseorang yang dituduh enggan bersumpah, maka ia dihukumi sebagai orang atau pihak yang bersalah. Nah, yang menuduh sudah bisa mendatangkan bukti, tetapi yang tertuduh nggak mau bersumpah dan dia juga nggak mau mengakuinya. Maka tetap dia dihukumi selaku orang yang bersalah. Karena apa? Karena si penuduh telah bisa mendatangkan bukti. Maka dia nggak bisa lagi untuk mengelak. Disuruh bersumpah dia nggak mau.
disuruh mengaku dia juga nggak mau, tapi bukti sudah jelas, maka tetap dia dihukumi selaku yang bersalah. Nah, yang kelima, telah sepakat para ulama berdasarkan hadis ke-33 ini bahwa bukti itu bagi orang yang mengajukan klaim, ya, bagi si penuduh. Penuduh nggak harus bersumpah, nggak ada syariat untuk bersumpah. Hanya saja cukup bagi penuduh untuk mengajukan bukti. Sedangkan sumpah bagi yang mengingkari. Nah, yang keenam, hadis ini merupakan salah satu prinsip peradilan dalam hukum Islam. Ya, Masya Allah. Yang ketujuh, seorang qadhi haruslah berilmu. Selain selalu berhati-hati dalam menjatuhkan vonis hukum. Jadi seorang hakim itu dia dipilih karena dia seorang yang alim. Karena apa? Karena tugasnya itu sangat berat. Tugasnya menghukumi seseorang. Jika seandainya dia bukan orang yang berilmu, ya, maka akan rawan terjadi kezoliman. Kalian pernah dengar nggak cerita orang yang dipenjara berpuluh-puluh tahun karena kasus salah tangkap? Masya Allah, 10 tahun dia dipenjara dan ternyata dia tuh dikeluarkan karena kasus salah tangkap. Masya Allah, terzolimi dia. Umurnya 10 tahun itu di penjara karena dia tidak bersalah. Wal'iyadzubillah. Nah, jadi seorang qadhi harus diangkat berdasarkan keilmuan yang dia miliki. Dan banyak ya harus yang dipelajari dari seorang qadhi ketika sedang mengambil keputusan, ya, tidak boleh dalam keadaan, bahkan seorang hakim nggak boleh mengambil keputusan di saat dia sedang menahan kentutnya, misalkan, bukan misalkan, itu aturannya. Seorang qadhi nggak boleh mengambil keputusan di saat dia sedang nahan buang angin. Karena dikhawatirkan pikirnya pendek seperti itu dan terjadi ketidakadilan. Atau dia mengambil keputusan di saat sangat bahagia, misalkan si qadhinya lagi pengantin baru, seperti itu, hakimnya pengantin baru ini. Lalu ada kasus yang di situ dia harus mengambil keputusan. Kan biasanya tuh pengantin baru dalam keadaan bahagia banget kayak gitu ya. Nah, itu tidak diperbolehkan. Atau qadhinya, hakimnya mengambil keputusan di saat dia marah, jengkel sama istrinya. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, jadi seseorang qadhi itu harus mengambil sebuah keputusan dalam keadaan stabil. Nggak sedih, nggak marah, nggak pula sedang bahagia, dan nggak pula sedang menahan hajat. Menahan pipis, menahan buang air besar, atau menahan buang angin, karena dikhawatirkan tidak kestabilan emosi seperti itu. Nah, ada pertanyaan? Jadi jelas ya, ketika kita ingin menuduh seseorang, hendaknya kita adakan bukti dulu. Kalau belum bisa kasih bukti, maka tahan dulu. Tahan sampai kita mendapatkan bukti. Ini yang sering terjadi di sekolah kita. Ketika ada kehilangan uang, ya kan, ketika ada kehilangan benda, nah itu kita nggak boleh langsung menuduh anti, dan anti harus bersumpah tanpa kita mendatangkan bukti. Kita cari dulu bukti. Kalau nggak bisa datangkan bukti, ya sudah, jangan dipaksakan untuk si fulana yang kita anggap, yang kita syak kepadanya harus mengaku seperti itu. Dan ternyata kita udah dapat bukti dan si fulana telah bersumpah juga seperti itu, maka juga kita tidak bisa berhak memaksanya untuk mengaku karena dia telah bersumpah. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini dihafal ya
hari Senin depan insya Allah kita mulai lagi di grup kita setoran hadis ke-33. Jangan ditumpuk ya, karena kalau tumpuk maka terjadi seperti yang di awal semester kemarin. Dan ini hadisnya sangat gampang ya, hanya 3 baris kurang lebih. Lau yu'tan nas bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'ala man angkar. Ma makna yamin? Sumpah ya. Iya, sumpah. Nah, dalam bersumpah ya, bersumpah selain dengan nama Allah itu haram. Dan bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah atau dengan Al-Quran, ketika kita melanggar sumpah kita maka kena wajib kafarah ya. Tapi ketika dia bersumpah dengan selain nama Allah lalu ternyata dia langgar sumpahnya, maka tidak kena wajib kafarah. Kafarah atau denda dalam bersumpah itu hanya berlaku bagi orang yang bersumpah dengan nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah atau dengan Al-Quran. Seperti itu. Ada kalian yang bersumpah atau berjanji ya. Sumpah itu kan bisa dengan janji juga. Saya janji setelah saya nanti tamat SMA saya nggak makan mie instan lagi. Saya berjanji demi nama Allah, misalkan ya, demi Allah Mi, nanti Mi kakak udah tamat SMA Mi, kakak nggak makan mie instan lagi Mi, demi Allah. Dan ternyata di suatu hari kemudian, nah dia nggak tahan, lalu termakan dialah mie instan. Maka apakah si fulan ini kena wajib kafarah? Ya, dia kena wajib kafarah, denda. Apa dendanya? Memberi makan 10 orang miskin. Kalau nggak bisa kasih makan, kasih pakaiannya. Kalau nggak bisa kasih pakaian, maka puasa 3 hari berturut-turut. Tapi gimana kalau dia dipaksa? Misalkan Salwat tadi yang bersumpah, Mi, pokoknya kakak nanti Mi tamat SMA kakak nggak makan mie instan lagi. Kakak bersumpah demi Allah. Nah ternyata di kemudian hari dia dipaksa sama suaminya, misal ya kan, cicit. Udah Salwa makan aja minyak, kan nggak apa-apa, kan begini kan begitu. Nah dia dipaksa, kalau Salwa nggak makan nanti abang cerai nih, misal. Nah, ada unsur paksaan, lalu terpaksalah si Salwa membatalkan janjinya. Nah jika seseorang yang melanggar janjinya karena ada paksaan, maka dia tidak wajib kafarah, tidak wajib denda, misal ya. Nah alhamdulillah intaha al-waqt, semoga bermanfaat dan silahkan dihafal hadisnya. Hari Senin kita mulai insya Allah. Kita tutup. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.